Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat beraktivitas. Bertemu lagi di Asyik PDR, belajar dari rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan semangat belajar, okay? Walaupun belajar dari rumah. Nah, di sini kita akan belajar lagi terkait materi kelas 3 SD. Oke, yuk kita langsung saja belajar. Kali ini kita akan belajar tentang apa? Nah, sekarang kita akan belajar terkait tentang keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Oke, keberagaman di keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan menemukan berbagai keberagaman di dalam keluarga. Ya. Nah, salah satunya apa? Yaitu keberagaman sifat. Nah, setiap anggota keluarga pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda. Tapi kalian harus tahu, ya. Jadi, dari keberagaman sifat itu, kita harus apa? Kita harus saling menghargai dan menghormati. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah, nah ini, keberagaman sifat. Contoh, ya. Nah, di sini kita ibaratkan namanya Budi dan ini Adi. Nah, Budi itu memiliki sifat periang, sedangkan Adi memiliki sifat mungkin lebih condong ke cemberut, ya, suka ngambekan. Itu juga termasuk beberapa contoh dari keberagaman sifat. Nah, kemudian apa lagi? Nah, nih ibu. Nah, ibu itu memiliki sifat lembut dan sabar, kemudian penyayang, ya. Nah, itu adalah sifat yang dimiliki oleh ibu. Kemudian ayah. Nah, seorang ayah itu pasti memiliki sifat tegas dan bijaksana terhadap anak-anaknya dan seluruh anggota keluarga. Nah, dari keberagaman sifat yang ada di dalam sebuah keluarga, kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, perbedaan sifat itu termasuk keberagaman individu. Jadi, setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Tidak mungkin sama, ya. Nah, walaupun itu seseorang atau di dalam keluarga itu ada yang kembar, pasti memiliki sifat yang berbeda. Nah, dengan adanya keberagaman di dalam keluarga itu, kita harus belajar. Belajar apa? Saling menghargai dan menghormati, ya. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain, ya. Sesama anggota keluarga, baik bapak terhadap anak, terus anak terhadap orang tua, kemudian ke nenek, ke kakak, ke Pak D, ke Bude, ya. Itu kita harus saling menghargai dan menghormati karena perbedaan sifat. Nah, manfaat sikap menghargai dan menghormati di dalam keluarga. Apa ya manfaatnya? Oke, yang pertama, suasana rumah menjadi tenang dan damai. Kalau kita saling menghargai dan menghormati di dalam keluarga, pasti suasana rumah menjadi tenang dan damai, ya. Tidak ada pertengkaran, tidak ada saling ejek, tidak ada saling cekcok atau gimana, ya. Pasti suasana rumah menjadi tenang dan damai. Kemudian menciptakan rasa kebersamaan dan kerukunan di dalam rumah. Nah, seperti
yang terlihat di gambar ini ya. Nah, di dalam sebuah keluarga besar ya, itu terlihat rukun ya. Kebersamaannya itu tinggi. Ya, mereka bahagia ya, tersenyum ya karena kerukunan dan kebersamaan mereka. Nah, tentunya ini adalah manfaat dari menghargai dan menghormati satu sama lain di dalam sebuah keluarga. Kemudian memupuk rasa persatuan dan kesatuan antar anggota keluarga. Kalau kita menghargai dan menghormati satu sama lain, pasti akan memupuk rasa persatuan dan kesatuan ya. Mereka itu akan kompak ya. Kompak dalam arti lain kebersamaan. Mereka akan bersatu ya, membentuk kesatuan keluarga yang bahagia. Nah, seperti yang terlihat dari gambar ini ya, mereka itu bersatu ya, membentuk kesatuan dalam satu keluarga yang utuh. Ada nenek, ada kakek, kemudian ada bapak, ada ibu, dan anak-anaknya ya. Mereka memupuk rasa persatuan dan kesatuan ya. Nah, akhirnya mereka akan membentuk suatu keluarga yang bahagia. Nah, itulah sifat dari saling menghargai dan menghormati ya. Nah, begitu. Oke. Kemudian mengetahui keberagaman sifat teman di sekolah. Tadi kita sudah belajar ya, mengetahui keberagaman sifat di dalam keluarga. Sekarang mengetahui keberagaman sifat teman di sekolah. Apa saja ya keberagaman sifat teman di sekolah? Nah, sebelum mengetahui keberagaman sifat teman di sekolah, tentunya kalian pasti memiliki banyak teman ya, yaitu teman laki-laki dan perempuan. Setiap teman itu memiliki sifat masing-masing ya. Banyak sekali keberagaman yang ada di sekolah, khususnya dalam sifat. Nah, kira-kira sifat yang dimiliki teman-teman kita itu apa aja ya? Nah, kita bahas. Ada yang lucu ya. Ada teman kita yang memiliki sifat lucu, sukanya ngelawak, membuat teman-teman itu tertawa. Nah, berarti teman kita itu memiliki sifat lucu. Kemudian apalagi? Periang ya. Sukanya itu girang, bahagia terus ya, tidak pernah nangis, tidak pernah sedih, sukanya periang ya, bahagia. Nah, berarti teman kita itu memiliki sifat periang. Kemudian apalagi? Pemberani. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya adalah semisal Bapak Ibu guru itu memberikan kesempatan siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan bacaan. Nah, kemudian ada salah satu teman kita mengangkat tangannya. Saya, Pak. Nah, berarti teman kita itu memiliki sifat pemberani. Nah, kemudian apalagi? Pemalu. Nah, contohnya bagaimana? Saat Bapak atau Ibu guru menunjuk salah satu teman kita untuk maju ke depan, tapi teman kita itu tidak mau. Dia itu bilang ke Bapak Ibu guru, malu Pak, malu Bu. Berarti teman kita itu memiliki sifat pemalu. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian apalagi? Penyayang. Nah, jadi teman kita itu memiliki sifat penyayang. Dia itu tidak pernah membenci satu sama lain. Ya, sukanya itu gabung. Ya, tidak memandang apapun. Ya, tidak memandang. Yang penting itu teman kita di kelas. Sifatnya itu penyayang. Kemudian apalagi? Penolong. Contohnya bagaimana? Semisal ada teman kita yang sakit, ya tiba-tiba sakit di kelas. Nah, ada tuh teman kita yang datang, kemudian menanyakan, kamu kenapa? Sakit ya? Ayo kita ke UKS, biar kamu istirahat di sana saja.
Nah, berarti teman kita itu memiliki sifat penolong. Terus apa lagi? Rajin. Nah, salah satu teman kita di kelas pasti ada yang memiliki sifat rajin atau mempunyai sifat rajin. Ya, kalau semisal eh, disuruh mengerjakan, dia langsung tanggap. Ya, kemudian eh, Bapak Ibu guru memberikan kesempatan maju ke depan untuk mengerjakan, dia langsung tanggap. Saya Pak, saya bisa. Nah, itu juga termasuk sifat rajin. Kemudian pada waktu piket kelas dia tidak langsung pulang, dia piket kelas dulu. Nah, berarti termasuk sifat yang rajin. Kemudian apalagi? Malas. Nah, di sini pasti ada salah satu teman kita yang malas. Contoh ya, Bapak Ibu guru memberikan tugas, suruh mengerjakan. Tapi ada salah satu teman kita yang malas-malasan, tidak mau mengerjakan. Sukanya itu mencontek, ya, menunggu jawaban teman. Nah, berarti teman kita itu termasuk memiliki sifat malas. Nah, kita harus bukan menjauhi ya, kita harus menghilangkan sifat malas, ya. Tapi jangan dijauhi ya. Jika ada teman kita yang memiliki sifat malas, jangan dijauhi, tapi kita ajak agar menjadi rajin. Tapi sifat malasnya itu dihilangkan agar kita menjadi rajin. Gitu ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Ramah. Ya, ramah itu contohnya adalah suka menyapa. Apabila ada Bapak Ibu guru lewat, anak tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Bu. Selamat siang Bapak. Selamat sore Bapak. Nah, contohnya seperti itu. Memiliki sifat ramah. Kemudian apalagi? Giat. Nah, giat juga sama dengan rajin ya. Jadi semisal contoh, Bapak Ibu guru memberikan tugas untuk khususnya contohnya adalah Bapak atau Ibu guru olahraga, memberikan tugas agar dapat bermain teknik dasar voli. Nah, teman kita itu rajin, giat ya, giat berlatih agar bisa bermain voli. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari sifat-sifat yang ada di mana? Di sekolahan, khususnya pada teman-teman kita ya. Oke. Jadi, teman-teman kita yang ada di sekolah pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, tidak mungkin sama. Nah, oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ya, saling menghargai dan menghormati ya. Nah, sikap kita saling menghargai dan menghormati. Nah, khususnya kita terhadap teman-teman yang memiliki sifat berbeda-beda berarti harus dihargai dan dihormati ya. Nah, seperti itu ya, paham ya. Jadi apapun yang ada pada teman kita, yaitu dalam arti itu sifatnya, ada yang lucu, periang, pemberani, pemalu, penyayang, penolong, rajin, malas, ramah, giat ya. Berarti itu harus kita hargai dan dihormati ya. Jangan saling ejek, jangan bertengkar. Nah, seperti itu. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, ini adalah contoh dari kita menghormati dan menghargai teman-teman yang lain. Nah, ini adalah contoh dari sekolah non-muslim berkunjung ke sekolah yang muslim. Tetapi mereka
saling menghargai, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari wujud sikap toleransi terhadap perbedaan, ya. Toleransi itu sama saja dengan saling menghargai dan menghormati, ya. Paham ya? Oke. Nah, masih mengetahui keberagaman sifat teman di sekolah. Tadi bahwasanya menghargai dan menghormati perbedaan itu adalah wujud dari sikap toleransi terhadap perbedaan. Nah, apa ya manfaat sikap toleransi terhadap perbedaan? Ya, apa saja manfaat sikap toleransi terhadap perbedaan? Nah, toleransi sudah paham ya? Toleransi itu artinya sama juga dengan menghargai dan menghormati. Itu toleransi. Nah, kalau kita menerapkan sikap toleransi, manfaatnya bagaimana? Manfaatnya adalah yang pertama, tercipta kerukunan dan persatuan di sekolah. Di sekolah, khususnya di dalam kelas. Kalau kita menerapkan sikap toleransi, ya, menerapkan itu melakukan, ya. Nah, pasti akan tercipta kerukunan dan persatuan di sekolah. Khususnya pun di dalam kelas. Kemudian apalagi? Tercipta suasana belajar yang nyaman. Kalau kita saling menghargai dan menghormati, pasti di dalam kelas akan tercipta suasana belajar yang nyaman, ya. Tidak ada keributan, tidak saling ejek, ya. Pasti suasana belajar akan nyaman. Kemudian tercipta kegiatan belajar mengajar yang lancar dan tertib. Kalau kita menerapkan sikap toleransi, ya, terhadap perbedaan yang ada tentunya di dalam kelas, pasti akan tercipta kegiatan belajar mengajar yang lancar dan tertib, ya. Tidak ada yang gaduh, tidak ada yang membuat onar sendiri, karena kita menerapkan sikap toleransi. Nah, dari sikap toleransi tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya perbedaan yang ada, ya, jangan dijadikan sebagai sumber perpecahan. Justru perbedaan dapat kalian jadikan pemersatu bangsa. Khususnya kita sebagai anak Indonesia, ya, harus apa? Harus menghargai dan menghormati dari sifat perbedaan, ya, dari perbedaan sifat. Kita harus bersikap toleransi, ya. Agar apa? Agar kita menjadi satu, ya. Agar kita membentuk suatu kesatuan dan persatuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bangsa kita itu menjadi satu. Nah, seperti itu, ya. Oke. Nah, pernahkah kalian mempunyai pengalaman berbuat baik kepada orang lain? Oke. Kalian perlu bersikap baik kepada sesama manusia, ya. Orang lain itu akan merasa senang loh jika kalian membantu mereka atau menolong mereka, ya. Kalian pun pasti akan merasa senang jika ada orang lain yang membantu atau menolong kalian, ya. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwasannya kakek ini terlihat tersenyum, terlihat senang karena telah dibantu oleh adik ini. Oke. Bersikap baik kepada sesama manusia, ya. Ini adalah contoh dari bersikap baik kepada sesama manusia, saling membantu, saling menolong kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, ternyata bersikap baik kepada sesama manusia itu termasuk pengamalan Pancasila. Sila keberapa ya? Ya, sila kedua Pancasila.
Bunyinya apa? Ya, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ya, sila kedua Pancasila ini, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah mengajarkan kita berbuat baik kepada orang lain, ya. Jika kalian berbuat baik kepada orang lain, ya, kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan, ya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar lagi ini, ya, bahwasanya membantu sesama manusia itu, ya, merupakan tindakan terpuji. Kita akan terasa damai, ya, kita akan merasa senang, ya, karena dapat membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, ya, kita harus saling menolong, saling membantu, ya, khususnya ya kepada orang yang lebih membutuhkan, ya, karena mereka tidak mampu seperti kita. Contohnya, ya, mereka mungkin banyak yang tidak bisa makan dalam satu hari. Kita dapat makan 3 hari. Nah, makanya kalau kita menemukan orang tersebut, kita harus membantu mereka. Caranya bagaimana? Nah, kita sebagai anak-anak semisal mempunyai atau memiliki uang jajan, kita sisakan, ya, kita bantu mereka, ya, dengan semampu kita, seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari bersikap baik kepada sesama manusia. Oke, kemudian, nah, tadi kita sudah mengetahui keberagaman sifat di rumah, ya, kemudian di sekolah. Sekarang keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Nah, pada pembelajaran tadi, ya, sebelumnya kita sudah mempelajari keberagaman sifat orang-orang yang ada di dalam rumah dan di sekolah. Sekarang kita akan mempelajari sifat orang yang ada di lingkungan sekitar, ya. Nah, di lingkungan sekitar kita, ya, di lingkungan sekitar rumah kita ada banyak tetangga, ya. Setiap tetangga itu memiliki sifat yang berbeda-beda, ya. Nah, walaupun memiliki sifat yang berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan menghormati, ya. Kita harus saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, ya. Adanya perbedaan yang dimiliki oleh tetangga-tetangga kita. Nah, contoh sikap baik terhadap tetangga bagaimana? Yang pertama, menjenguk tetangga yang sedang sakit. Semisal ada kabar tetangga kita itu ada yang sakit. Nah, sikap baik kita itu adalah menjenguk tetangga yang sedang sakit. Kemudian apalagi? Menolong tetangga yang tertimpa musibah. Nah, menolong tetangga yang tertimpa musibah itu juga termasuk sikap baik terhadap tetangga. Contohnya yang kalian lihat pada gambar, ada rumah yang tertimpa pohon. Nah, ini adalah ada banyak warga yang saling membantu. Nah, membantu membersihkan dedaunan-dedaunannya ini. Nah, ini adalah contoh dari sikap baik terhadap tetangga kita. Ya, kemudian apalagi? Meminta maaf ketika berbuat kesalahan. Semisal kita memiliki kesalahan terhadap tetangga-tetangga kita, ya kita meminta maaf, ya. Contoh, kita tidak sengaja menghidupkan televisi secara keras. Kemudian ada tetangga kita yang datang ke rumah kita.
kemudian bilang, mohon maaf Pak, TV-nya kekerasan suaranya. Nah, berarti kita telah melakukan kesalahan. Berarti sikap baik kita adalah meminta maaf. Kemudian kita kecilin suara televisi kita. Seperti itu ya. Nah, begitu cara sikap baik terhadap tetangga kita, khususnya di lingkungan masyarakat. Nah, inilah salah satu contoh membantu tetangga yang terkena musibah, yaitu termasuk contoh sikap baik di lingkungan masyarakat. Begitu ya. Oke. Nah, mungkin hanya itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, selalu ceria, dan salam dan bahagia. Ya, selalu rajin membaca ya. Jaga kesehatan kalian. Harus tetap semangat belajar. Oke, sampai bertemu di lain waktu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.